Inilah kisah Apandi, seorang pemuda kaya yang menyamar jadi office boy. Kekasihku adalah karyawanku. Versi Kauri TV, episode 200. Karena dirinya merasa tidak dianggap oleh karyawannya, lalu Ibu Rani pun menjawab, "Iya Pak," kata Ibu Rani, dengan rasa gugup, dan dicampur dengan rasa takut. "Saya peringatkan, sekaligus tegaskan pada Ibu, jangan pernah punya dendam kepada Ibu Viana atas penukaran jabatan kalian berdua. Karena ini sudah kebijakan perusahaan. Jika tidak terima, silahkan Ibu tuntut perusahaan ini. Tapi, jika Ibu menuntut, saya akan melaporkan Ibu atas pengkhianatan Ibu pada perusahaan. Dan asal Ibu tahu, bukti lengkap sudah ada di tangan saya," kata Pak Angga. "Baik Pak," jawab Ibu Rani. Dan hanya kalimat itu yang keluar dari mulut Ibu Rani. "Oh ya, mulai detik ini, atau setelah keluar dari ruangan ini, silahkan kalian berdua untuk mengemasi barang-barang kalian. Kalian tukar posisi." "Baik Pak," kata Ibu Rani dan Viana yang menjawab serempak. Lalu Pak Angga mengakhiri acara rapat tersebut. "Baik, untuk rapat hari ini, saya rasa sudah cukup, dan sudah clear." Selepas Pak Angga menutup kegiatan rapatnya, kemudian Viana dan Ibu Rani segera meninggalkan kantor utama. Viana berjalan menuju ke ruang kerjanya, sedangkan Ibu Rani, dia sedang berjalan. Dia posisinya berada di belakang Viana. Sepertinya Ibu Rani itu sedang merencanakan sesuatu yang buruk untuk Viana. Namun, Viana masih tetap berjalan dengan santai menuju ke ruang kerjanya. Ternyata, Ibu Rani juga ikut masuk ke dalam ruang kerja Viana. Ibu," kata Siska dan Viana. "Ada yang bisa kami bantu Bu?" ucap Viana. Namun, Ibu Rani menjawabnya dengan sinis. "Maksud kamu apa? Pakai acara tidak mau untuk tukar jabatan segala tadi. Mau cari muka ya sama bos besar," kata Ibu Rani. "Enggak Bu, emang saya nggak mau tukeran. Karena saya tidak pantas untuk duduk di kursi jabatan Ibu Rani," kata Viana. "Udah deh, jangan sok munafik, emang ini mau bukan?" kata Ibu Rani. Sementara Siska dan yang lainnya hanya melihat saja, terdiam dan kebingungan, karena dia tidak tahu apa yang dimaksud oleh Viana dan Ibu Rani. Lalu Viana menyahut, "Enggak Bu, terus maksud kamu apa? Pakai melaporkan saya segala, mau cari muka?" tanya Ibu Rani. "Loh, saya kan emang dulu pernah jadi sekretarisnya bos besar. Bahkan, saya dianggap anak oleh beliau. Jadi, apa salah saya membalas kebaikan beliau? Kalau Ibu Rani tidak terima, kenapa Ibu tidak bilang tadi? Pas di meeting tadi. Lagian ya Bu, bukan saya saja yang tahu kejahatan Ibu, tapi ada orang lain juga. Jadi, kalaupun saya tidak melaporkan Ibu, Ibu tetap ketahuan. Karena ada orang lain yang tahu kebusukan Ibu," kata Viana. Viana pun mulai keras pada Ibu Rani, yang biasanya dia itu begitu hormat sama Ibu Rani. Mungkin karena sudah jengkel dan sudah tidak terbendung lagi rasa kesal dan emosinya, sehingga di hari ini Viana melawan Ibu Rani. Ibu Rani pun jadi makin takut ketika melihat Viana semakin berani kepada dirinya, sebab Viana itu tidak ada rasa takut sedikit pun saat menghadap Ibu Rani saat ini. Lalu Ibu Rani berkata, "Ya sudah, kamu beresin barang-barangmu. Kita tukar posisi," kata Ibu Rani. "Untuk hari ini, silahkan Ibu nikmati jabatan terakhir Ibu. Dan mulai besok saja, kita tukar tempat kerja," kata Viana. "Baiklah," kata Ibu Rani, sambil jalan meninggalkan ruangan tersebut. Sedangkan Siska masih terdiam saja ketika Ibu Rani sudah jauh. Lalu Siska bertanya, "Kamu kenapa Mbak? Kok galak bener?" kata Siska. Viana masih diam saja, tidak mau menjawab pertanyaan dari Siska. Mungkin masih terbawa emosi, sehingga dia diam saja, dan perlu menenangkan hati sejenak. Kemudian, Siska bertanya lagi, "Oh ya Mbak, emang ada apa yang terjadi? Kok kalian tukar jabatan?"
Saya tidak mau Mbak, kalau harus seruangan dengan Ibu Rani. Saya takut, kata Siska. Ini permintaan bos besar, jadi kamu nggak perlu takut, kata Viana. Sebenarnya ada apa Mbak, kok kalian tukar jabatan, kata Siska, yang mengulangi pertanyaannya. Kamu masih ingat, waktu kemarin, kamu dapat tugas dari Ibu Rani? Iya, ingat Mbak, kamu tahu, itulah sumber masalahnya. Gara-gara itu, hampir saja kamu dipenjara. Untung saja, kemarin sore, saya datang ke rumah bos besar, menceritakan semuanya, bahwa kamu tidak terlibat dalam masalah tersebut, kata Viana, yang menceritakan kejadian di hari kemarin. Kemudian, ketika Viana bercerita itu, Viana jadi teringat akan sesuatu. Waduh, kemarin kan, yang membuka sandi perusahaan adalah Mas Apandi. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk mengikuti episode berikutnya. Terima kasih.